Masih tentang materi stoik, dan kali ini kita akan bahas 5 tanda bahwa sebenarnya kamu itu sudah capek hidup gitu ya. Kamu udah terlalu sibuk ya, mengalihkan diri sampai tidak menyadarinya. Dan ini penting ditonton sampai akhir, karena kebanyakan orang itu tidak sadar dirinya sedang lelah batin. Ya, kamu pikir cuman kurang liburan, ya kurang healing, padahal masalah sebenarnya jauh lebih dalam lagi. Otakmu kadang tidak benar-benar tenang ya. Kamu terus scrolling, mencari validasi, menghindari kesunyian, dan mengisi hidup tuh dengan distraksi. Karena diam sebentar saja pikiranmu mulai terasa sesek gitu ya. Dan yang paling menyeramkan, banyak di antara kalian yang hidup bertahun-tahun dalam kondisi seperti ini tanpa pernah sadar bahwa dirimu perlahan kehilangan arah batin. Dan stoikisme itu sudah lama membahas fenomena ini, bukan sebagai masalah malas atau kurang motivasi, tapi sebagai tanda bahwa manusia mulai terputus dari dirinya sendiri. Baik, kita akan ngobrolin yang pertama ya, tanda bahwa kamu itu lelah batin. Yang pertama itu kamu tidak bisa diam tanpa distraksi. Jadi gini nak, coba kamu perhatikan hidup manusia-manusia di zaman sekarang ya. Bangun tidur langsung buka HP, makan sambil scrolling ya, mau tidur masih cari-cari video, itu hampir tidak ada ruang kosong. Dan yang paling menyeramkan itu banyak di antara kalian yang sudah tidak bisa diam tanpa stimulasi ya. Sedikit sunyi langsung gelisah, sedikit kosong langsung cari hiburan. Padahal ini bukan kebiasaan kecil ya. Ini tanda bahwa seseorang itu mulai takut bertemu dengan pikirannya sendiri. Dan Stoik itu pernah membahas ini. Epictetus itu percaya bahwa manusia yang tidak tahan dengan kesunyian biasanya sedang diperbudak oleh isi kepalanya sendiri. Karena orang yang batinnya tenang itu tidak selalu membutuhkan distraksi terus-menerus ya. Dia masih bisa duduk diam tanpa panik. Dan coba kamu pikir baik-baik ya nak ya, kenapa manusia sekarang itu begitu takut hening ya? Karena dalam keheningan itu topeng mulai jatuh ya, kesibukan hilang, notifikasi hilang, dan hiburan pun hilang. Dan akhirnya yang tersisa itu cuma diri sendiri. Nah masalahnya banyak orang tuh diam-diam tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Makanya mereka terus mencari pelarian. Dan semakin seseorang tidak tahan diam, biasanya semakin banyak hal yang sedang dia hindari dalam hidupnya. Nah ini tapi baru pertama ini ya, karena tanda kedua justru lebih dahsyat lagi dan justru dianggap normal oleh manusia modern. Tanda yang kedua, kamu mulai hidup dari validasi. Nah, dulu manusia itu hidup untuk bertahan ya. Sekarang banyak manusia hidup untuk diperhatikan. Kamu upload sesuatu ya sambil menunggu respon ya. Story kamu sepi, moodnya turun. Kamu tidak dicari, terus merasa tidak penting. Dan perlahan harga dirimu tuh mulai pindah ke tangan orang lain. Dan ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena saat nilai dirimu bergantung pada respon dari luar, hidupmu tidak akan pernah tenang ya. Ketika kamu dipuji, kamu akan bahagia. Tapi ketika kamu diabaikan, kamu justru akan hancur. Dan Stoik dari dulu sudah memperingatkan soal ini ya. Marcus Aurelius itu pernah menuliskan bahwa manusia yang terlalu sibuk mengejar pengakuan akhirnya kehilangan kebebasan batinnya sendiri. Bayangkan itu. Karena berarti emosimu bisa dimainkan oleh siapa saja kalau seperti ini. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang tidak sadar dirinya sudah hidup sebagai karakter yang ingin dilihat orang lain, bukan dirinya yang asli. Banyak orang itu tertawa, padahal hatinya ya capek. Banyak orang terlihat kuat, padahal di dalam batinnya ya kosong. Banyak orang yang terlihat bahagia, padahal sejujurnya dia itu kehilangan arah.
Dan lama-lama hidup terasa melelahkan, karena mempertahankan citra itu jauh lebih capek daripada menjadi diri sendiri. Nah, dari sini kita masuk ke tanda yang ketiga. Ini biasanya muncul tuh malam hari, saat semua distraksi itu mulai berhenti, ya. Dan tanda yang ketiga adalah malam hari menjadi tempat yang paling berat. Nah, siang hari manusia masih bisa pura-pura kuat, masih sibuk, masih ketawa ya, masih terdistraksi. Tapi di malam hari itu adalah suasana yang paling jujur. Karena waktu suasana mulai sepi, pikiran yang selama ini ditahan itu mulai keluar. Penyesalan ya mulai muncul, ketakutan muncul, overthinkingnya muncul, dan yang paling menarik, kadang hidupnya tuh belum tentu buruk, tapi pikirannya yang tidak pernah berhenti bekerja. Seneca pernah bilang, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan itu nyata sekali di zaman sekarang. Banyak orang yang belum tentu hidupnya hancur, tapi pikirannya sudah kelelahan duluan. Mereka memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi, gitu kan, penolakan yang belum tentu datang, dan kegagalan yang bahkan belum nyata. Akhirnya malam menjadi berat, karena untuk pertama kalinya mereka itu tidak lagi bisa lari dari pikirannya sendiri. Dan yang paling menyeramkan apa, nak? Semakin seseorang terus menghindari kesunyian, semakin pikirannya menjadi liar. Jadi sunyi itu penting, kontemplasi itu penting. Ya, duduk di tempat yang sepi sendiri, hening, sambil menikmati ya segelas teh gitu ya, sambil tarik nafas, benar-benar menikmati suasana. Itu adalah momen-momen yang sangat penting dan sejauh ini sudah jarang dilakukan, termasuk oleh kalian mungkin. Dan tanda yang keempat adalah kamu sibuk terus tapi tidak tahu hidupmu mau kemana. Jadi gini, nak, ini penyakit paling umum di manusia modern. Kelihatannya sibuk terus, tapi kalau ditanya sebenarnya kamu hidup buat apa gitu, terus dia pun bingung gitu ya. Ya kerja ya cari uang, ya cari uang, mengikuti hidup saja gitu, dan tanpa sadar jiwanya mulai kosong. Nah, Stoik itu percaya bahwa manusia bisa bertahan menghadapi penderitaan kalau dia tahu untuk apa dia hidup. Tapi kalau hidup hanya menjadi rutinitas tanpa arah batin, ya lama-lama semuanya terasa hambar. Makanya sekarang banyak orang yang hiburannya tuh banyak ya, temennya juga banyak, aktivitasnya juga banyak, tapi tetap saja merasa hampa. Karena masalahnya bukan kurang kesenangan, masalahnya adalah kita kehilangan makna. Nah, di tanda kelima ya adalah kamu mulai merasa hidup itu hanya sekedar mengulang hari. Nah, ini tahap paling sunyi ya. Saat manusia tidak lagi benar-benar hidup, itu dia cuman menjalankan pola aja. Bangun, kerja, lelah, distraksi, tidur, lalu ulang lagi seperti itu. Dan perlahan hari-hari itu terasa lewat begitu saja. Tidak ada rasa hadir, ya, tidak ada kedalaman hidup, tidak ada hubungan nyata dengan dirinya sendiri. Nah, Stoik itu sangat takut loh pada pola seperti ini. Karena bagi Stoik, manusia bukan cuma harus bertahan hidup, tapi harus sadar bahwa dirinya itu hidup. Dan banyak manusia modern kehilangan kesadaran seperti itu. Lalu bagaimana caranya keluar dari kelelahan batin yang seperti ini? Nah, Stoik tidak mengajarkan pelarian. Makanya langkah pertama bukan cari hiburan baru, tapi berhenti sebentar ya, diam sebentar, kurangi distraksi sebentar, dengarkan isi pikiranmu sendiri. Karena banyak manusia terus berlari bukan karena hidupnya buruk gitu ya, tapi karena takut menghadapi kehampaan dalam dirinya sendiri. Dan itu tidak akan selesai hanya dengan hiburan, liburan, atau validasi. Nah, capek hidup itu tidak selalu terlihat dari tangisan ya, nak ya. Kadang justru terlihat dari ketidakmampuan untuk diam, kebutuhan terus-menerus akan distraksi, dan rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan.
Makanya Stoik tidak mengajarkan manusia untuk lari dari hidup. Stoik mengajarkan manusia untuk berani duduk diam dan melihat dirinya sendiri dengan jujur. Karena mungkin yang paling membuatmu lelah selama ini bukan pekerjaanmu, bukan pasanganmu, bukan hidupmu, tapi dirimu sendiri yang terlalu lama terus berlari tanpa pernah benar-benar berhenti dan bertanya, sebenarnya aku hidup untuk apa? Dan percaya saja sama Bapak. Kadang ketenangan tidak datang saat hidupmu berubah total, tapi saat kamu akhirnya berhenti mengalihkan dirimu sendiri. Akhir kata, orang yang terus mencari distraksi biasanya bukan sedang menikmati hidup, tapi sedang berusaha melarikan diri dari sesuatu di dalam dirinya.